Hari itu langit Jakarta mendung, seolah menyambut sesuatu yang tak biasa. Di antara kerumunan hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, seorang gadis muda dengan wajah teduh namun penuh rahasia muncul dari angkutan kota. Ia mengenakan kebaya modern berwarna biru langit dan membawa satu koper tua. Namanya Laras Ayu, gadis asal Bandung, namun tak seorang pun tahu niat sejatinya datang ke tempat yang dikuasai preman-preman haus kekuasaan. Para pedagang hanya bisa memandang saat Laras dengan tenang membuka lapak kecil di sudut pasar, tak jauh dari tempat berkumpulnya para preman pemalak. Ia menjajakan kain-kain batik dengan motif kuno yang jarang ditemukan, seolah berasal dari masa silam. Yang lebih aneh lagi, tak ada satupun preman berani mendekatinya, padahal lokasi itu termasuk zona merah di bawah kendali Bakyo Gimbal. Siapa dia? Cantik, tapi berani banget buka lapak di situ, bisik seorang pedagang lama pada temannya. Mereka hanya menggeleng pelan, sebab sudah sering melihat orang baru ditendang keluar dengan luka di wajah jika berani buka usaha tanpa izin Bakyo. Tapi Laras, ia hanya tersenyum tenang, sesekali menatap ke langit, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Hari pertama berlalu tanpa gangguan. Tapi malamnya, 3 preman yang biasa menarik uang keamanan, tiba-tiba ditemukan terkapar di pojok pasar. Tubuh mereka hangus di bagian dada, seperti terbakar dari dalam. Anehnya, tak ada api, tak ada saksi, dan tak ada suara saat kejadian. Kabar ini menyebar cepat, membuat suasana pasar berubah mencekam. Semua mata kini tertuju pada satu nama, Laras. Keesokan paginya, Laras tetap berdagang seperti biasa. Wajahnya damai, tapi ada semburat energi yang sulit dijelaskan. Beberapa ibu-ibu yang membeli kain darinya mengaku merasakan hawa sejuk dan wangi bunga melati saat mendekatinya. Anak itu bukan orang sembarangan, ujar seorang pedagang tua, sambil menggenggam tasbihnya erat-erat. Ada aura gaib di sekelilingnya. Di sisi lain pasar, Bakyo Gimbal murka. Ia duduk di warung kopi, mendengar laporan anak buahnya yang babak belur. Gadis Bandung, cantik, hahaha, biar ku bakar hidup-hidup kalau dia berani main ilmu, katanya sambil menyalakan rokoknya dengan korek dari tulang rusa yang katanya bertuah. Bagi Bakyo, tak ada tempat bagi orang asing yang menantang kekuasaannya. Namun Bakyo tidak tahu satu hal, Laras tidak datang untuk berdagang. Ia datang membawa misi, sebuah dendam lama yang mendidih di dadanya, dendam terhadap orang-orang yang pernah membuat keluarganya hancur. Dan ia tahu, Tanah Abang bukan sekadar pasar, tempat itu adalah sarang dosa, dan sumbernya ada pada preman terkuat yang bernama Bakyo. Saat malam kembali turun dan cahaya-cahaya pasar mulai padam satu persatu, Laras berdiri di depan lapaknya, memejamkan mata. Tangan kanannya mengepal, dan dari dalam telapak tangannya muncul hawa panas yang menyelinap ke udara. Di sanubarinya, ia berbisik pelan, "Ajian Braja Musti, bersiaplah." Pagi itu suasana pasar Tanah Abang mendadak terasa tegang. 3 preman yang semalam ditemukan terkapar masih terbaring tak sadarkan diri di pos jaga belakang pasar. Tubuh mereka menghitam, seperti habis disambar petir. Pedagang ramai bergunjing, namun tak satu pun berani mengucap nama Laras secara langsung. Mereka hanya menyebutnya dengan lirih, gadis itu pasti bukan orang biasa. Di balik pasar, dalam sebuah bangunan tua yang dijadikan markas, duduklah Bakyo Gimbal, pria bertubuh besar dengan rambut gimbal panjang, mata sipit tajam, dan dada penuh rajah. Dulu ia adalah petarung jalanan dari Priok, tapi kini namanya menjadi legenda kelam di Tanah Abang. Orang bilang, Bakyo memiliki ilmu hitam dari pesugihan alas wingit di Serang. Wajahnya menyimpan murka, terlebih setelah mendengar 3 anak buahnya dibuat tak berdaya hanya oleh seorang gadis dari Bandung, jualan batik. Hah, Bakyo tertawa kasar. Ia mencabik-cabik sebatang rokok linting dengan gerahamnya. Kalian pikir cuma karena cantik dia bisa seenaknya di wilayah gue? Gue kasih waktu sehari. Kalau dia masih jualan besok, gue sendiri yang datang dan ku bikin dia nyembah di kaki gue. Ucapan itu menggelegar,
membuat preman-preman lain diam membisu. Namun saat malam datang, Laras kembali berdagang seperti biasa. Tak ada ketakutan di wajahnya. Bahkan saat beberapa pemuda suruhan Bakyo mendekatinya dan mencoba mengusik, mereka seketika limbung, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menghantam mereka dari dalam. Salah satu di antaranya muntah darah di tempat. Warga pasar hanya bisa menatap dari kejauhan, ngeri dan kagum pada gadis berwajah lembut itu. Bakyo, yang mendapat laporan langsung, akhirnya murka tak terkira. Ini bukan soal wilayah lagi. Ini soal harga diri. Ia menggebrak meja, dan malam itu ia mengambil sesuatu dari lemari tua, sebuah keris kecil berlumur darah kering. Itu adalah pusaka hitam warisan kakeknya, konon hanya digunakan ketika ia benar-benar ingin membunuh. Pada saat yang sama, Laras duduk di dalam kios mungilnya. Tangannya membelai lembaran kain batik motif kaum kuno. Di balik senyumnya, matanya menyimpan nyala dendam yang tak padam. Ia tahu Bakyo akan datang. Dan ia juga tahu, bahwa pertarungan ini bukan lagi soal lapak dagang, melainkan perhitungan takdir yang telah ditulis sejak keluarganya dibantai 10 tahun silam oleh kelompok hitam bernama Gimbal Merah. Di luar, angin malam berhembus lebih dingin dari biasanya. Pasar Tanah Abang yang biasanya riuh kini mencekam. Beberapa pedagang mulai menutup lapaknya lebih cepat. Besok akan ada darah, gumam salah satu dari mereka, sambil melirik ke arah lapak Laras yang masih menyala lampunya, tenang dan tak tergoyahkan. Dari balik jendela kios, Laras menatap bulan yang setengah terbit. Di dalam dadanya, mantranya terus ia ulangi dalam hati. Ajian Brajamusti bukan sekadar ilmu. Ini adalah nyawa kedua yang diwariskan untuk menegakkan keadilan. Dan saat preman terkuat itu datang, Laras akan memastikan dia tak pernah kembali. Malam ketiga, angin di pasar Tanah Abang terasa lebih tajam dari biasanya. Suasana lengang, lampu-lampu remang berkelap-kelip seolah ketakutan menyala. Langkah-langkah berat terdengar mendekat dari arah utara pasar. Orang-orang yang masih berkeliaran segera menepi, menyembunyikan diri di balik kios dan troli dorong. Bakyo Gimbal telah tiba, mengenakan jaket kulit tebal dan menggenggam sebatang tongkat besi panjang yang sudah berkarat oleh darah para korban masa lalunya. Laras masih berdiri di kiosnya. Ia sudah tahu malam ini akan datang. Ia bisa mencium hawa hitam dari kejauhan. Udara di sekitarnya menjadi panas dingin tak menentu. Tapi ia tidak gentar. Di balik kebaya ungu tua yang ia kenakan, terselip selembar kain kafan kecil peninggalan sang guru, jimat pengikat ajian Brajamusti agar tetap terjaga dari kesesatan. Matanya menatap lurus ke arah datangnya kegelapan. Bakyo tak banyak bicara. Ia berdiri di depan kios Laras, menatapnya dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Gue gak peduli siapa Elo, dari mana asal Elo, tapi malam ini Elo harus lenyap dari Tanah Abang. Suaranya berat seperti suara batu dihantam palu. Di belakangnya, 6 preman berdiri membawa parang dan rantai besi. Tapi Laras hanya tersenyum tipis. Kalau kau yakin mampu, silakan coba. Tanpa aba-aba, 2 preman langsung melompat menyerang Laras. Tapi begitu tangan mereka menyentuh tanah di dekat kakinya, suara ledakan kecil terdengar, dan tubuh keduanya terpental sejauh 5 meter, dengan tubuh terbakar seperti habis dilempar ke dalam tungku. Suasana hening, hanya suara detak jantung dan napas tertahan yang mengisi udara. Bakyo menyipitkan mata. Ajian Brajamusti, gumamnya perlahan. Tiba-tiba ia membuka baju luarnya. Dada Bakyo penuh dengan rajah merah menyala, simbol ajian penungging mayit, ajian kegelapan yang menuntut tumbal manusia setiap. Tatapan Laras membeku saat melihat rajah-rajah merah menyala di dada Bakyo. Matanya berkaca, tapi bukan karena takut, melainkan karena luka lama yang selama ini ia pendam mulai menganga. Ia mengenali simbol itu, ajian penungging mayit, ajian kegelapan yang menghabisi keluarganya 10 tahun silam. Saat itu, Laras masih berusia 9 tahun ketika rumahnya di Bandung dibakar oleh gerombolan bersenjata. Ia bersembunyi di bawah lantai rumah bersama ibunya,
yang menahan napas terakhir sambil menggenggam tangannya erat. Waktu itu, Laras melihat satu sosok besar berambut gimbal berdiri di halaman rumah sambil tertawa. Rajah di dadanya menyala merah dalam gelap malam yang dihujani jerit tangis. Ia tak tahu siapa pria itu, sampai hari ini. "Jadi, kamu pelakunya," ucap Laras dengan suara gemetar, bukan karena takut, tapi karena amuk yang selama ini terkurung dalam jiwanya mulai meledak. Setelah tragedi itu, Laras dibawa oleh seorang pertapa tua ke kaki Gunung Manglayang. Ia dirawat, dilatih, dan dipersiapkan untuk satu tujuan, menyempurnakan ajian Braja Musti dan membasmi kejahatan dengan kekuatan yang suci. Ia belajar bertahun-tahun, menahan rasa benci, dan menyatukan kekuatan raga serta jiwa. Hingga akhirnya ia diizinkan turun gunung, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan atas nama leluhur. Kembali ke hadapan Bakyo, Laras perlahan melepas selendang dari bahunya. Angin pasar yang panas mendadak terasa dingin ketika telapak tangan Laras mulai mengeluarkan sinar keemasan yang menyilaukan. "Kau telah membunuh ayahku, membakar ibuku, dan menghapuskan masa kecilku. Hari ini, kau akan merasakan bara dari jiwa yang kau hanguskan dulu," katanya dengan suara datar, tapi menggetarkan seluruh langit-langit pasar. Bakyo menggeram dan menancapkan tongkatnya ke tanah. Segumpal asap hitam keluar dari balik punggungnya, membentuk bayangan-bayangan mengerikan. Roh-roh tumbal dari ajian penungging mayit mulai menampakkan diri. Suara-suara erangan muncul, dan pasar bergetar. Warga yang mengintip dari kejauhan langsung lari tunggang langgang, menyadari bahwa pertarungan malam ini bukan pertarungan manusia biasa. Laras tak gentar. Ia mengepalkan tangan kanan, dan api putih menyala seperti matahari kecil di genggamannya. Itulah inti ajian Braja Musti, ajian pamungkas yang hanya diwariskan kepada mereka yang hatinya telah disucikan oleh penderitaan dan laku tirakat. Dengan satu ayunan tangan, api suci itu membakar salah satu roh hitam hingga lenyap jadi debu. Bakyo terhuyung, tak menyangka kekuatan gadis itu sudah mencapai titik puncaknya. Namun, kekuatan gelap tidak bisa diremehkan. Bakyo melepaskan segel terakhir ajian hitamnya, dari dadanya keluar asap yang membentuk wajah raksasa menyerupai siluman, mengaum hingga membuat kaca-kaca lapak pecah. Laras menutup matanya sejenak, menguatkan niat dan membiarkan kenangan tentang keluarganya mengalir dalam darahnya, menjadikan setiap luka masa lalu sebagai bahan bakar keberanian. Pertarungan besar belum benar-benar dimulai. Tapi malam itu, pasar Tanah Abang telah mencatat sesuatu yang tak pernah terjadi selama puluhan tahun. Seorang gadis muda menantang Raja Preman dengan kekuatan suci, dan tak sekalipun mundur. Kilatan api putih dan asap hitam saling bertabrakan di udara. Tanah di sekitar pasar retak, udara seakan terbakar dan berdesing oleh benturan dua kekuatan gaib. Laras dan Bakyo berdiri berhadapan di tengah lapak-lapak kosong, seolah dunia telah menyisakan ruang hanya untuk mereka berdua. Laras mengangkat tangan kanannya, menggenggam kekuatan inti ajian Braja Musti, sementara Bakyo menghunus keris pusaka berlumur darah hitam, peninggalan ritual kelam nenek moyangnya. "Malam ini kau akan menyusul keluargamu," teriak Bakyo dengan tawa menghina. Ia melesat secepat bayangan, mengayunkan keris ke arah Laras. Tapi gadis itu telah mengantisipasi. Ia memutar tubuh, dan dengan secepat kilat menangkis serangan itu dengan telapak tangannya yang bersinar. Dentuman keras terdengar seperti logam menghantam besi panas. Tubuh Bakyo terpental sejauh 5 meter, tapi ia segera bangkit dengan napas memburu. Laras tidak memberi ampun. Dengan satu hentakan kaki, tubuhnya melesat ke udara. Dari langit, ia menghujamkan cahaya panas ajian Braja Musti ke arah Bakyo. Sebuah lidah api putih turun dari langit, menghantam tanah dan membakar lapak-lapak kosong. Asap mengepul, namun ketika debu menghilang, Bakyo masih berdiri, tapi kini sebagian wajah dan tangannya hangus terbakar. Matanya merah menyala, penuh dendam dan kesakitan. "Kau memang kuat, Laras," desis Bakyo lirih. "Tapi aku bukan manusia biasa lagi." Ia lalu menggigit lidahnya sendiri,
meneteskan darah ke keris pusakanya. Seketika tubuhnya dikelilingi oleh bayangan hitam menyerupai ribuan tangan makhluk gaib. Itu adalah tahap terakhir ajian penungging mayit, mengorbankan darah sendiri demi membangkitkan kekuatan roh-roh kelam. Laras merasakan hawa kematian mulai menyelimuti tubuhnya. Ia tahu, jika tidak segera mengakhiri pertarungan ini, ajian gelap Bakyo bisa menyebar dan mencelakai ratusan jiwa tak bersalah di pasar. Dengan memejamkan mata, Laras mulai merapal mantra terakhir. Di dalam dirinya, suara sang guru bergema, saat musuhmu menanggalkan kemanusiaannya, kamu harus menanggalkan egomu. Jangan lawan dengan dendam, lawan dengan cahaya. Api putih dari tangan Laras kini berubah menjadi sinar keemasan yang terang benderang. Ia tidak lagi menyerang dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Ia menyerang bukan untuk membalas, tapi untuk menyucikan. Ketika sinar itu mengenai tubuh Bakyo, roh-roh hitam di sekitarnya menjerit dan terbakar satu persatu. Bakyo sendiri berteriak kesakitan, tubuhnya seperti ditarik dari dua dimensi, antara dunia manusia dan dunia gaib. Pasar Tanah Abang menjadi terang benderang sesaat, seolah cahaya dari langit turun membelah malam. Pedagang-pedagang yang menyaksikan dari kejauhan menangis haru dan takut sekaligus. Mereka tak percaya bahwa sosok mungil dan lembut seperti Laras mampu menggetarkan bumi dan melawan kegelapan sekuat itu. Di hadapan mereka, gadis cantik dari Bandung menjelma menjadi pelita di tengah gelapnya ibu kota. Saat cahaya mereda, Bakyo terkapar di tanah. Tubuhnya hangus, kerisnya patah, dan rajah-rajah di tubuhnya memudar perlahan. Namun Laras tidak bergerak mendekat. Ia hanya menatapnya dengan mata berkaca, lalu membalikkan tubuh, sebab ia tahu, ini belum benar-benar berakhir. Masih ada sisa gelap yang belum tuntas. Masih ada bab lain yang menunggu. Bakyo tergeletak tak berdaya, tubuhnya hangus dan nafasnya berat. Namun di saat-saat terakhir kesadarannya, ia tertawa lirih, tawa yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Kau pikir kau menang, Laras? Gumamnya dengan suara parau. Kau pikir, kau satu-satunya yang punya alasan untuk membalas. Laras yang hendak pergi menghentikan langkahnya. Ia menoleh, menatap pria itu dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Bakyo mengangkat tangan kirinya yang penuh luka, menunjuk ke arah dada Laras. Kau, darahmu, kau bukan murni keturunan Guru Putih. Ayahmu adalah salah satu dari kami dulu, dari Gimbal Merah. Dunia Laras seakan berhenti berputar. Nafasnya tercekat. Kau bohong, teriaknya, namun suaranya mengguncang seperti gempa yang menggugurkan benteng keyakinannya sendiri. 10 tahun lalu, ayahmu, namanya adalah Saka Mandira. Dia salah satu pendiri Gimbal Merah bersama ayahku. Tapi dia keluar, dia mengkhianati kami, membawa rahasia ajian Braja Musti keluar, dan menikahi perempuan biasa, ibumu. Bakyo tertawa penuh getir. Itulah sebabnya kami datang malam itu. Bukan hanya membalas, tapi menghentikan pengkhianat, dan kau, Laras, kau adalah keturunan darah ganda, suci dan kelam sekaligus. Laras terduduk. Dunia di sekitarnya lenyap dalam kebisuan. Ia ingat potongan-potongan masa kecil yang samar, suara ayahnya memohon agar mereka lari, ibunya menjerit memanggil nama, Saka, dan api membakar langit malam. Ia pikir itu hanya mimpi buruk masa kecil. Tapi ternyata, itu adalah sejarah berdarahnya sendiri. Tubuhnya bergetar, air matanya jatuh tanpa suara. Jadi, selama ini, aku dibesarkan untuk membunuh bagian dari darahku sendiri. Bisiknya lirih. Bakyo hanya tersenyum lemah, sebelum akhirnya tubuhnya mengejang dan hembusan napas terakhirnya menghilang dalam diam. Tapi sebelum nyawanya benar-benar pergi, ia berbisik, kau belum selesai, yang sebenarnya mengatur semua ini, adalah saudara kandung ayahmu. Damar Gimbal, dia masih hidup. Suasana pasar Tanah Abang kembali hening. Beberapa warga mulai berani mendekat, menatap tubuh Bakyo dengan wajah penuh tanda tanya. Namun Laras hanya berdiri membatu. Semua yang ia yakini selama ini retak. Ia bukan hanya korban, ia juga pewaris dari sisi kelam sejarah yang telah ia perjuangkan untuk hancurkan.
Laras kini berdiri di batas antara cahaya dan kegelapan. Di dalam dirinya, kekuatan Braja Musti mulai bergetar. Bukan karena melemah, tetapi karena bergolak oleh kebingungan batin sang pewaris. Kekuatan suci itu menolak digunakan oleh jiwa yang goyah. Laras menatap telapak tangannya, sinarnya kini tak lagi murni keemasan, tapi mulai tercampur rona merah darah. Ia sadar, jika tidak menguatkan hati, ajian itu bisa membelot dan menelannya hidup-hidup. Malam itu, Laras meninggalkan pasar Tanah Abang tanpa sepatah kata. Langkahnya perlahan, tapi matanya sudah tak lagi sama. Ia harus mencari kebenaran yang utuh. Siapa dirinya sebenarnya? Dan di mana Damar Gimbal, saudara kandung ayahnya, pemimpin bayangan dari kelompok Gimbal Merah yang konon lebih sakti dan kejam dari siapapun. Pertarungan belum berakhir, baru saja dimulai. 3 hari setelah meninggalkan Tanah Abang, Laras tiba di sebuah desa terpencil di selatan Garut. Langit mendung menyelimuti tempat itu, seolah langit pun enggan menatap tempat yang menyimpan jejak kelam dunia persilatan. Laras datang bukan untuk bertarung, tapi mencari jawaban. Di tengah ladang yang kering dan sunyi, berdiri sebuah padepokan tua dengan ukiran tengkorak pada gerbangnya, tempat yang dikenal dalam bisik-bisik para petapa sebagai pesanggerahan Gimbal Merah. Di depan gerbang itu, berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan rambut panjang terurai hingga ke tanah. Tatapannya tajam, namun tenang. "Laras, anak dari Saka Mandira. Kau datang lebih cepat dari yang kuperkirakan." Suaranya berat namun menusuk kalbu. Inilah dia, Damar Gimbal, adik kandung ayah Laras sekaligus pewaris tertinggi ajian hitam yang selama ini menjadi momok dunia gaib. Laras menahan air mata yang hampir jatuh. Kenapa kalian membunuh ayah dan ibu? Kenapa kalian hancurkan semuanya?" Damar hanya tersenyum miris. "Karena ayahmu mengkhianati garis darah kami. Ia membawa ajian suci Braja Musti keluar dari garis kegelapan. Ia menjadikannya cahaya, padahal asalnya dari darah dan tumbal." Laras menggeleng pelan, tubuhnya gemetar. Ajian itu bukan milik siapapun. Ia memilih siapa yang tulus. Damar melangkah mendekat. "Kau benar. Tapi sayangnya, ajian itu tak bisa dimurnikan oleh siapapun yang masih mengandung separuh darah Gimbal Merah. Dan kau, Laras, adalah pecahan darah kami yang paling sempurna. Aku tak ingin membunuhmu. Aku ingin kau kembali." Kata-kata itu seperti belati menusuk batin Laras. "Kembali, menjadi apa?" Damar menatapnya dalam. "Menjadi Ratu Ajian Gimbal, penerus kekuatan tergelap sekaligus pemurninya." Mendengar itu, Laras berteriak, "Tidak, aku tidak akan menjadi bayangan seperti kalian. Aku tidak akan menyerahkan hidupku pada darah yang membunuh ibu dan ayahku." Dengan marah, Laras mengangkat kedua tangannya. Api suci Braja Musti muncul kembali, namun kini cahaya itu berkedip-kedip, goyah. Dalam dirinya, perang batin berkecamuk, cinta pada keluarga yang telah mati, dan kenyataan bahwa darah mereka sama. Damar mengangkat tangannya pula, tapi tidak untuk menyerang. Ia merapal ajian dalam bahasa kuno, memanggil roh-roh leluhur Gimbal Merah. Dari tanah, asap merah muncul, dan membentuk siluet masa lalu, bayangan Saka Mandira, ayah Laras, tengah berlutut di hadapan Damar, menyerahkan gulungan Braja Musti sebelum melarikan diri bersama ibu Laras. "Lihatlah, siapa ayahmu sebenarnya. Ia bukan pahlawan. Ia hanya pengecut yang takut akan takdir," ujar Damar dengan getir. Namun Laras justru tersenyum, meski air mata mengalir. "Itu artinya ayah memilih cinta daripada kekuasaan. Dan jika dia bisa memilih, aku juga bisa." Laras menengadah ke langit, memanggil kembali kekuatan sejatinya. Dalam sekejap, api putih dari Braja Musti menyatu dengan warna darah dalam tubuhnya, menciptakan cahaya keemasan kemerahan, ajian Braja Musti Rukma, bentuk tertinggi dari gabungan cahaya dan kegelapan. Damar Gimbal terpaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat seseorang yang bisa menyatukan dua kekuatan bertolak belakang dalam satu tubuh. Gadis di depannya bukan sekadar pewaris.
Ia adalah perwujudan dari harapan yang tak pernah lahir dalam klan Gimbal, harapan bahwa darah hitam pun bisa ditebus oleh cahaya. Dan malam itu, tak ada pertarungan. Hanya dua jiwa yang saling menatap, satu dengan luka, satu dengan cahaya yang belum utuh. Langit Jakarta malam itu berbeda. Awan menggantung berat, seolah menahan hujan yang belum waktunya turun. Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, orang-orang mendadak membisu. Mereka tahu sesuatu sedang mendekat. Langkah Laras terdengar pelan namun mantap, membelah kerumunan yang menyisih dengan diam. Sorot matanya tak lagi ragu, ia telah kembali, bukan sebagai balas dendam, tetapi sebagai penyembuh luka. Di pundaknya tergantung selendang merah warisan ibunya, dan di tangannya menggenggam sebilah keris kecil warisan Damar Gimbal, yang ia bawa bukan untuk bertarung, tetapi untuk menutup siklus darah. Damar telah menyerahkan dirinya pada pertapaan seumur hidup, menyadari bahwa dunia yang ia bangun dari kegelapan tak pernah bisa tumbuh dalam damai. Laras memaafkannya, bukan karena lupa, tetapi karena tak ingin terus hidup dalam dendam. Orang-orang pasar kini mulai menghampiri Laras. Mereka yang dulu takut, kini berani memanggil namanya. Itu Laras, gadis sakti dari Bandung, bisik seorang pedagang tua, yang menyelamatkan pasar ini dari Bakyo. Tapi Laras hanya tersenyum tipis. Ia tahu, bukan kekuatan gaib yang membuatnya berbeda, tapi pilihan hatinya untuk tetap berjalan di tengah badai, tanpa membalas luka dengan luka. Ia berdiri di tempat pertempuran itu terjadi. Tanah masih retak, aroma hangus masih samar tercium. Laras selalu menancapkan keris itu ke tanah. Dari dalam bumi, cahaya perlahan menyembur keluar. Ajian Braja Musti yang dahulu digunakan untuk menghancurkan, kini berubah menjadi api penyucian. Retakan tanah menutup perlahan, dan langit mendadak cerah. Hujan turun, bukan deras, melainkan gerimis lembut yang sejuk. Di balik gerimis itu, Laras memejamkan mata. Ia mendengar suara ayah dan ibunya, lembut dan hangat. "Kami bangga padamu, Nak, kau menuntaskan apa yang tak bisa kami selesaikan dulu." Suara itu membuat Laras menangis pelan, tapi kali ini bukan karena kehilangan, melainkan karena jiwanya akhirnya utuh. Ia tak lagi terbagi oleh dendam dan kasih, karena keduanya telah ia pahami sebagai bagian dari takdir yang membentuknya. Pasar Tanah Abang menjadi saksi bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa kuat ajian seseorang, tapi seberapa dalam hatinya mampu memaafkan. Laras mengajarkan itu, tanpa khutbah, tanpa sorak-sorai, hanya dengan tindakan. Dan bagi banyak orang, ia bukan hanya penyelamat, tetapi lambang harapan bahwa siapapun bisa memilih jalannya sendiri, bahkan jika darahnya berasal dari kegelapan. Malam pun datang, dan Laras berjalan meninggalkan pasar dengan langkah tenang. Ia tak tahu kemana kakinya akan membawanya selanjutnya, tapi ia tahu satu hal, selama ada ketidakadilan, selama ada luka yang belum sembuh, ia akan hadir, bukan untuk membunuh, tapi untuk menyembuhkan. Ia kini bukan hanya gadis dari Bandung. Ia adalah penjaga keseimbangan antara cahaya dan kelam. Dan di langit Jakarta, satu bintang bersinar paling terang. Masyarakat menyebutnya bintang Laras, tanda bahwa bahkan di kota sekeras Jakarta, ada cahaya yang muncul dari luka terdalam, menyala tak untuk membakar, tapi untuk menyucikan.